Assalamualaikum adik-adik Smemdalas, apa kabar? Nah, saat ini kita kedatangan tamu namanya Kak Umil. Nah, kita akan membicarakan tentang pacaran Islami. Mungkinkah? Nah, Kak Umil, sebenarnya pacaran Islami itu boleh nggak sih? Dan ada nggak sih dalam Islam pacaran Islami itu? Dan sebenarnya pacaran sendiri itu boleh apa enggak? Assalamualaikum Kak Ain. Assalamualaikum adik-adik Smemdalas. Tetap semangat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, ketika kita berbincang masalah percintaan dan tentang istilah pacaran, itu merupakan pembahasan yang sangat menarik ya adik-adik. Lalu ketika kakak ditanya, ada nggak sih konsep pacaran Islami dalam agama kita, dan apakah dalam agama kita itu membolehkan pacaran? Nah, jadi satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa yang namanya istilah pacaran itu tidak ada di dalam agama kita. Nah, kalau di dalam Islam kita hanya mengenal istilah ta'aruf, dan itu sangat berbeda sekali antara proses ta'aruf dengan proses pacaran. Kalau proses ta'aruf itu adalah laki-laki atau perempuan yang dia sudah merasa siap untuk menikah, maka mereka melakukan proses ta'aruf, yaitu proses pengenalan gitu ya, satu sama lainnya. Untuk apa? Untuk dilanjutkan pada jenjang pernikahan. Sedangkan kalau pacaran itu lebih kepada komitmen yang dibuat oleh seorang laki-laki dan perempuan. Yang keduanya itu sebenarnya belum siap untuk menikah, tapi keduanya ini memiliki perasaan gitu ya, saling suka, saling cinta. Nah, untuk menyalurkan hal tersebut, mereka membuat komitmen untuk berpacaran itu sendiri. Nah, lalu seperti yang kita ketahui bersama, bahwa budaya pacaran yang sekarang sudah marak gitu ya di kalangan anak muda, itu seringkali diisi dengan kegiatan-kegiatan yang itu dilarang di dalam Islam. Seperti contohnya berboncengan gitu ya, saling kontak fisik padahal itu bukan mahram, lalu kadang sepi-sepian gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Allah itu telah berfirman dalam surat Quran Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina. Nah, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Salah satunya yaitu dengan cara berpacaran itu. Karena kegiatan-kegiatan yang ada dalam proses pacaran itu semuanya bisa mendekatkan kita kepada perzinahan. Seperti itu Kak Ain. Nah, adik-adik, itu tadi udah dijawab sama Kak Umil ya. Jadi sebenarnya yang namanya pacaran itu nggak boleh di dalam Islam. Nggak ada yang namanya pacaran Islami. Yang namanya pacaran ya haram, karena itu mendekati zina. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita kan udah balik nih, terus kita kan juga sudah punya perasaan, yang laki-laki suka sama perempuan dan yang perempuan suka sama laki-laki, iya kan? Terus gimana cara menghadapi perasaan itu, cara mengolah perasaan itu? Masa perasaan yang kayak gitu, yang kayak bunga-bunga ada di hati kita kayak banyak banget warna-warni, masa kayak gitu cuma dipendem aja sih? Gimana nih tipsnya dari Kak Umil? Oke, sebenarnya perasaan cinta itu merupakan fitrah bagi manusia. Dan dalam Islam yang merupakan agama yang telah sempurna gitu ya, juga sudah mengatur bagaimana syariat menyalurkan rasa cinta itu atau fitrah cinta itu kepada lawan jenis. Oleh karena itu Allah mensyariatkan menikah gitu ya, karena dengan menikah manusia itu bisa menyalurkan rasa cintanya gitu ya, dan itu bernilai ibadah. Jadi normal kalau adik-adik ini gitu ya mempunyai perasaan cinta atau mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis, itu adalah hal yang manusiawi gitu ya, dan itu normal. Yang tidak normal itu malah kalau adik-adik ini merasa tertarik dengan sesama jenis. Nah, itu malah perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi perlu disyukuri kalau adik-adik itu sudah merasa mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Itu normal dan itu tidak dilarang karena itu adalah fitrah manusia.
Nah, yang dilarang di dalam Islam adalah ketika adik-adik itu menyalurkan rasa cintanya itu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Seperti berpacaran itu tadi, berboncengan, bersepi-sepian gitu ya, berduaan gitu. Nah, itu merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Nah, sehingga rasa cinta kita yang tadi merupakan fitrah gitu ya, berubah menjadi hawa nafsu. Karena kita menyalurkan rasa cinta kita yang suci tadi kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Yang tadinya perasaan cinta berubah menjadi nafsu. Nah, itu ya. Jadi sehingga kalau ada nih lawan jenis gitu ya, temen gitu, yang menyatakan bahwa aku cinta kamu gitu ya, dia ingin mengajak kita berpacaran, maka sebenarnya pada hakikatnya dia itu bilang aku nafsu sama kamu, bukan aku cinta sama kamu. Karena apa? Karena dia sudah menyalurkan rasa cinta yang awalnya itu suci gitu ya, awalnya itu fitrah, menjadi nafsu karena dia menyalurkannya kepada hal-hal yang bersifat maksiat seperti itu. Wah, jadi sebenarnya gitu ya adik-adik. Kalau ada orang yang bilang aku cinta kamu, padahal itu bukan mahram kita, cuma teman kita, terus bilang aku cinta kamu, dia laki-laki dan kita perempuan, atau dia perempuan dan kita laki-laki, itu sebenarnya dia sama kayak bilang aku nafsu kamu. Ih, serem banget ya. Terus tapi kalau misalnya nggak kayak gitu gimana Kak Umil? Kalau misalnya ada teman kita yang ngajak PDKT, terus dia itu bikin kita lebih semangat, misalnya kita lebih semangat belajar, terus kita lebih rajin sholat, itu gimana? Oke, jika ada pertanyaan, bagaimana dong Kak kalau kita lebih semangat belajar dan lebih semangat beribadah ketika kita berpacaran? Apakah pacaran itu diperbolehkan gitu ya? Maka kakak akan tegaskan bahwa meskipun pacaran itu bisa menjadikan seseorang itu rajin beribadah dan lebih semangat belajar, itu tetap tidak diperbolehkan karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu ketika kita berbuat soleh gitu ya, atau kita melakukan hal-hal yang baik seperti rajin belajar, seperti semangat beribadah, itu semua harus ikhlas, yaitu ditujukan kepada Allah. Karena kalau kita semangat beribadah dan semangat belajar hanya karena seseorang, si doi gitu ya istilahnya, zaman sekarang kalau nyebut pacar, maka hal-hal baik yang kita lakukan itu tidak akan dihitung sebagai amal ibadah. Karena Rasulullah juga sudah bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita juga harus mengetahui bahwa Allah itu sangat pencemburu gitu ya. Nah, Allah itu pencemburu atau Allah merasa cemburu itu ketika apa? Yaitu ketika hambanya itu dekat-dekat kepada hal-hal yang dia larang, seperti dengan seorang hamba itu berpacaran. Jadi meskipun hamba itu nanti jadinya rajin beribadah, jadinya hamba itu rajin belajar, itu semua di mata Allah adalah percuma, karena Allah tidak suka niat dia rajin ibadah dan rajin belajar itu karena si doi, bukan karena Allah. Dan yang ketiga gitu ya, ketika kita meniatkan ibadah kita dan rajin belajar kita itu bukan kepada Allah, maka suatu saat nanti kalau kita itu sudah putus dengan si doi gitu ya, dengan pacar yang sekarang menjadikan dia semangat beribadah dan belajar gitu ya, maka ketika putus bisa jadi dia akan tidak lagi rajin beribadah, tidak lagi rajin belajar, dan bahkan malah terpuruk gitu ya. Jadi malas belajar gitu ya, jadi malas beribadah. Karena apa? Karena di awal dia sudah salah meniatkan ibadah dan rajin belajar itu tadi, bukan karena ikhlas karena Allah. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Kak Umil, gimana caranya biar kita para remaja ini nggak terjerumus dalam pacaran? Apa aja sih yang harus kita lakukan? Terima kasih. Oke, kakak punya tips nih bagaimana cara adik-adik agar tidak terjebak pada jurang berpacaran. Nah, sebelumnya
Sebenarnya kakak ingin mengajak adik-adik untuk membayangkan. Nah, adik-adik nih di kamar sedang mendengarkan musik yang sangat disukai menggunakan headset. Lalu adik mendengarkan musik tersebut dengan volume yang sangat keras gitu ya. Lalu tiba-tiba ada seseorang teman yang datang ke rumah gitu ya, memanggil-manggil nama adik gitu ya. Dan adik di kamar lagi mendengarkan musik menggunakan headset. Apakah suara teman kita tersebut akan kedengeran gitu ya? Nah, bisa jadi kemungkinan besar itu tidak dengar. Karena apa? Karena pada waktu itu kita itu menggunakan daya upaya dan segala kemampuan kita gitu ya untuk menikmati musik yang kita dengarkan. Nah, analoginya gimana gitu ya? Sama halnya kalau kita ini gitu ya mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, lalu kita gitu ya menggunakan segala daya upaya dan segala kemampuan kita gitu ya untuk berusaha menggapai cita-cita tersebut, maka bisa jadi gitu ya besar kemungkinan hal-hal yang di sekitar kita, hal-hal yang itu bisa mengganggu kita itu tidak kita rasakan. Karena apa? Karena kita sepenuhnya fokus untuk meraih cita-cita kita tersebut. Seperti itu. Jadi hal yang perlu adik-adik lakukan agar tidak terjerumus pada pacaran, yaitu yang pertama, gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Seperti itu ya. Bisa itu jadi dokter, bisa jadi profesor, bisa jadi insinyur, bahkan bisa jadi presiden gitu ya. Lalu hal kedua yang kita lakukan adalah kita berusaha semaksimal mungkin dengan daya upaya yang kita miliki untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Dengan demikian kita sudah tidak ada waktu lagi tuh berpikir hal-hal yang tidak penting seperti berpacaran, memikirkan lawan jenis gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah fokus untuk mencapai cita-cita kita tersebut. Nah, seperti itu tips yang bisa kakak berikan. Nah, yang terakhir, tidak ada istilah pacaran dalam Islam dan mustahil ada pacaran yang itu diperbolehkan dalam Islam. Karena Imam Syafi'i itu juga pernah berkata bahwa mustahil di dalam hati manusia itu tumbuh dua unsur cinta, yaitu cinta kepada Allah dan yang kedua cinta kepada dunia. Jadi tidak mungkin kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah tapi kita juga melakukan pacaran seperti itu. Demikian sedikit pengetahuan yang bisa kakak Ummil share. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Tetap semangat di tengah-tengah COVID-19 ini dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.